Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sedikit gambaran prasejarah kerajaan Hindu-Buddha awal, kebangkitan negara-negara Muslim, dan transformasi Malaysia setelah kemerdekaan. Jadi, langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Kapak genggam batu dari hominoid awal, kemungkinan Homo erectus, telah ditemukan di Lenggong. Mereka berasal dari 1,83 juta tahun yang lalu, bukti tertua tempat tinggal hominoid di Asia Tenggara. Bukti paling awal dari tempat tinggal manusia modern di Malaysia adalah tengkorak berusia 40.000 tahun yang digali dari Gua Nia di Sarawak saat ini. Itu digali dari parit dalam yang ditemukan oleh Barbara dan Tom Harrison, seorang etnolog Britania pada tahun 1958. Ini juga merupakan tengkorak manusia modern tertua di Asia Tenggara. Tengkorak itu mungkin milik seorang gadis remaja berusia 16 hingga 17 tahun. Para pemburu pertama mengunjungi mulut barat Gua Nia 40.000 tahun yang lalu ketika Borneo terhubung dengan dataran Asia Tenggara. Pemandangan di sekitar Gua Nia lebih kering dan lebih terbuka daripada sekarang. Secara prasejarah, Gua Nia dikelilingi oleh kombinasi hutan tertutup dan semak belukar, taman, rawa, dan sungai. Para pemburu dapat bertahan hidup di hutan hujan melalui berburu, memancing, dan mengumpulkan moluska serta tanaman yang dapat dimakan. Situs pemakanan Mesolitikum dan Neolitikum juga telah ditemukan di daerah tersebut. Daerah di sekitar Gua Nia telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Nia. Sebuah studi tentang genetika Asia menunjukkan gagasan bahwa manusia asli di Asia Timur berasal dari Asia Tenggara. Kerangka lengkap tertua yang ditemukan di Malaysia adalah manusia perak berusia 11.000 tahun yang digali pada tahun 1991. Kelompok pribumi di Semenanjung dapat dibagi menjadi 3 etnis, yaitu Negrito, Senoy, dan Proto-Melayu. Penghuni pertama Semenanjung Malaya kemungkinan besar adalah orang Negrito. Para pemburu Mesolitikum ini kemungkinan merupakan nenek moyang dari Semang, kelompok etnis Negrito yang memiliki sejarah panjang di Semenanjung Malaya. Suku Senoy tampaknya merupakan kelompok komposit dengan kira-kira setengah dari garis keturunan DNA mitokondria ibu menelusuri kembali ke nenek moyang Semang, dan sekitar setengah dari migrasi leluhur, kemudian dari Indochina. Para ahli berpendapat bahwa mereka adalah keturunan dari ahli pertanian berbahasa Austroasiatik awal yang membawa bahasa dan teknologi mereka ke bagian selatan Semenanjung sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mereka bersatu dan bergabung dengan penduduk asli. Proto-Melayu memiliki asal-usul yang lebih beragam dan telah menetap di Malaysia pada 1000 sebelum Masehi sebagai akibat dari ekspansi Austronesia. Meskipun mereka menunjukkan beberapa hubungan dengan penduduk lain di maritim Asia Tenggara, beberapa juga memiliki nenek moyang di Indochina sekitar waktu maksimum glasial terakhir sekitar 20.000 tahun yang lalu. Antropolog mendukung gagasan bahwa Proto-Melayu berasal dari tempat yang sekarang disebut Yunan di Tiongkok. Hal ini diikuti oleh penyebaran Holeson awal melalui Semenanjung Malaya ke Kepulauan Melayu. Sekitar 300 sebelum Masehi, mereka didorong ke daratan oleh Deutero Melayu, orang zaman besi atau zaman perunggu yang sebagian diturunkan dari suku Cham Kamboja dan Vietnam. Kelompok pertama di Semenanjung yang menggunakan peralatan logam, Deutero Melayu, adalah nenek moyang langsung dari Melayu Malaysia saat ini, dan membawa serta teknik pertanian yang canggih. Orang Melayu tetap terfragmentasi secara politik di seluruh Kepulauan Melayu, meskipun budaya dan struktur sosial yang umum dimiliki bersama. Memasuki zaman kerajaan Hindu-Buddha awal di Malaysia. Pada milenium pertama Masehi, Melayu menjadi etnis yang dominan di Semenanjung. Negara-negara kecil awal yang didirikan sangat dipengaruhi
oleh budaya India seperti sebagian besar Asia Tenggara. Pengaruh India di wilayah tersebut setidaknya sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Budaya India Selatan disebarkan ke Asia Tenggara oleh dinasti Pallava India Selatan pada abad keempat dan kelima. Pada literatur India kuno, istilah Suwarna Dwipa atau Semenanjung Emas digunakan dalam Ramayana dan beberapa pendapat bahwa itu mungkin merujuk ke Semenanjung Malaya. Wayu Purana juga menyebutkan sebuah tempat bernama Malaya Dwipa di mana tambang emas dapat ditemukan. Dan istilah ini telah diusulkan yang merujuk kemungkinan berarti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Semenanjung Malaya ditampilkan di peta Ptolemy sebagai Golden Chersones. Ia menyebut Selat Malaka sebagai Sinus Sabaricus. Hubungan dagang dengan Tiongkok dan India telah terjalin pada abad ke-1 sebelum Masehi. Pecahan tembikar Tiongkok telah ditemukan di Borneo yang berasal dari abad ke-1 setelah ekspansi dinasti Han ke selatan. Pada abad-abad awal milenium pertama, orang-orang di Semenanjung Malaya menganut agama India yaitu Hindu dan Buddha. Agama-agama yang berpengaruh besar terhadap bahasa dan budaya mereka yang tinggal di Malaysia. Sistem penulisan Sanskerta digunakan sejak abad keempat. Lalu, Islam masuk ke Kepulauan Melayu melalui para pedagang Arab dan India pada abad ke-13 dan sekaligus mengakhiri zaman Hindu-Buddha. Islam tiba di wilayah tersebut secara bertahap dan menjadi agama para elit setempat sebelum menyebar ke rakyat jelata. Bentuk sinkretis Islam di Malaysia dipengaruhi oleh agama-agama sebelumnya dan pada mulanya tidak ortodoks. Pelabuhan Malaka di pesisir barat Semenanjung Malaya didirikan pada tahun 1400 oleh Parameswara, seorang pangeran Sriwijaya yang melarikan diri dari Tamasek atau sekarang Singapura. Parameswara secara khusus berlayar ke Tamasek untuk menghindari penganiayaan. Di sana, ia berada di bawah perlindungan Temagi, seorang kepala suku Melayu dari Patani yang diangkat oleh Raja Siam sebagai Bupati Tamasek. Dalam beberapa hari, Parameswara membunuh Temagi dan mengangkat dirinya sendiri menjadi Bupati. Sekitar 5 tahun kemudian, ia terpaksa harus meninggalkan Tamasek karena ancaman dari Siam. Selama periode ini, armada Jawa dari Majapahit menyerang Tamasek. Parameswara menuju ke utara untuk menemukan pemukiman baru dan di Muar, Parameswara mempertimbangkan untuk menempatkan kerajaan barunya di Biawak Busuk dan di Kota Buruk. Menemukan bahwa lokasi Muar tidak sesuai, ia melanjutkan perjalanannya ke utara. Sepanjang jalan, ia dilaporkan mengunjungi Sening Ujong atau nama sebelumnya dari Sungai Ujong sekarang. Sebelum mencapai sebuah desa nelayan di muara Sungai Bertam atau nama sebelumnya dari Sungai Malaka, dan mendirikan apa yang akan menjadi Kesultanan Malaka. Seiring waktu, kesultanan ini berkembang menjadi kota Malaka modern. Menurut sejarah Melayu, di tempat ini, Parameswara melihat seekor kancil sedang mengecoh seekor anjing yang sedang beristirahat di bawah pohon Malaka. Mengambil ini sebagai pertanda baik, ia memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan bernama Malaka. Ia kemudian membangun dan meningkatkan fasilitas untuk perdagangan. Kesultanan Malaka secara umum dianggap sebagai negara merdeka pertama di Semenanjung. Sejak kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957, Malaysia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Rahman yang dikenal sebagai Bapak Kemerdekaan, Malaysia mencapai kemerdekaannya dan kemudian membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963 dengan menggabungkan Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura yang keluar pada tahun 1965. Selama tahun-tahun awal kemerdekaan, Malaysia fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Pada tahun 1981, Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri dan membawa era baru modernisasi dan industrialisasi. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia bertransformasi dari negara agraris menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara.
Salah satu simbol paling menonjol dari pembangunan era ini adalah Menara Kembar Petronas di Kuala Lumpur yang selesai dibangun pada tahun 1998. Menara ini menjadi ikon kemajuan Malaysia dan salah satu bangunan tertinggi di dunia pada saat itu. Mahathir menjabat hingga tahun 2003 dan kembali sebagai Perdana Menteri dari tahun 2018 hingga 2020, terus mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sejak saat itu, Malaysia terus berkembang dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, pembangunan teknologi, dan peningkatan kualitas hidup rakyatnya. Meskipun menghadapi tantangan politik dan ekonomi, negara ini tetap menjadi pemain penting di kawasan Asia Tenggara. Oke teman-teman, itulah cerita tentang sejarah Malaysia yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!